Shalom. Sekali lagi Shalom. Saya mengucapkan selamat datang di acara Rakernas kelima Bapaknas 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan tanggal 28 sampai 30 Juli 2026. Tentunya senang sekali menyambut saudara dari seluruh daerah di Indonesia bisa bersama-sama hadir dalam Rakernas tahun ini, dan hari ini kita akan sama-sama memulai seluruh rangkaian Rakernas kelima Bapaknas 2026, dan kita akan mulai dengan ibadah. Sebelumnya kita akan masuk dalam doa pembukaan, dan saya minta dengan kesediaan seluruh yang mengambil bagian dalam ibadah boleh mengambil posisi yang telah ditentukan. Untuk doa pembukaan akan dipimpin dan dibuka oleh Bapak Pendeta Doni. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Sebelum kami beribadah kepada Tuhan, kami bersyukur Engkau telah memimpin semua peserta yang akan mengikuti acara demi acara. Oleh sebab itu hamba serahkan dalam tangan Tuhan ibadah kami. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja. Pengurapan dinyatakan, hikmat wahyu kebijaksanaan, sehingga ibadah ataupun kegiatan yang kami kerjakan berkenan kepada Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa, memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Saya percaya ada sukacita. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Allah kita. Kita mau mulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari siapkan hati Bapak Ibu. Sore hari ini kami mau menyembah Engkau Allah yang besar. Kau yang terhebat. Sama-sama katakan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Katakan tak terselami, pikiranmu tak terukur, panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau satu-satunya Allah di hidupku. Tiada yang lain. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semuanya. Yes.
Yes, semua boleh bergoncang, tapi Tuhan kita tetap Allah yang besar. Goyahkan kau tetap. Oh, kami mau sembah. Thank you Lord. Ku sembah Engkau Yesus. Kami angkat tangan kami kepada Engkau Tuhan. Tanda cinta kami kepadamu. Amin. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semuanya semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari lebih-lebih sama-sama katakan, ku sembah Engkau Yesus, satu-satunya Allah di hidup kami. Oh, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semuanya boleh bergoncang, semua tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap. Sama-sama katakan, haleluya. Kami mau sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur ada pada sore hari ini Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang besar, yang telah memilih setiap kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Oh, kami mengucap syukur sore hari ini. Kami menyembah-Mu Tuhan. Biar Kau dapati hati yang menyembah Engkau, biar Kau dapati hati yang bersyukur. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Saya jemput Bapak Ibu semuanya, sama-sama kita bangkit berdiri. Kami mau katakan ini hidup kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah. Selamanya Engkau tetap Allah kami. Semuanya sama-sama katakan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap
Benar Tuhan, Engkaulah satu-satunya Tuhan di hidup kami Tuhan. Kanan kiri kami boleh bergoncang, tapi kami tetap kuat di dalam Tuhan. Dan kami percaya kami tetap melayani Tuhan. Dan kami tetap kuat di dalam Engkau yang siap memuji Tuhan. Lebih lagi sama-sama katakan. Sama-sama katakan. Haleluya. Siap memuji Tuhan hari ini? Amin. Haleluya. Mari salam kanan kirinya, katakan Tuhan kita baik, Tuhan kita dahsyat. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah mempersatukan kita di tempat ini dari berbagai kota tanpa memandang di antara kita. Mari lebih lagi. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandeng, mari semuanya bergandengan tangan, kasih dalam satu hati, berjalan dalam terangkan. Kami unity di dalam Tuhan. Sapa kanan kiri, kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, sekali lagi. Kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita percaya kita berkumpul di tempat ini mau bersukacita bagi Tuhan, amin. Boleh gandeng kanan kirinya, kita sambil naikkan pujian ini. Haleluya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu, amin. Berjalan dalam terang kasih Tuhan. Sapa kanan kirinya, katakan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan kau sahabatku, kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sekali lagi sorak-sorai bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan. Sesaat lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ketua Umum Bamaknas. Yang terhormat saya saya sebut namanya Bapak Pendeta Dr. Caparlin Marbun MPDK. Namun sebelumnya kita akan angkat satu pujian pengakuan iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Thank you Lord. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Katakan semua, semua karena anugerahnya. Engkau yang memilih kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Saya mengundang Bapak Ibu sama-sama bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Katakan semua karena anugerahnya Engkau berikan kepada kami Tuhan, karya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua Karena anugerah Dia berikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakai. Ulangi lagi semua karena anugerahnya. Yes. Katakan dari hatimu yang terdalam. Ya berikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakai. Ulangi sekali lagi semua karena anugerahnya. Yes. Amin Tuhan, ini karena anugerah-Mu saja. Yes.
Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan semua karena anugerahnya. Katakan semua karena kebaikannya. Semua karena kasihnya kepada setiap kita. Mari katakan dari hatimu yang terdalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, ini ungkapan hati kami yang kami katakan kepada Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Tuhan pilih kami, Tuhan panggil kami jadi hamba-Mu dalam segala bidang pelayanan, itu karena anugerah Tuhan. Maka Tuhan pilih kami juga menjadi pengurus dari Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional di seluruh Indonesia ini juga, itu karena anugerah Tuhan. Karena itulah Tuhan mengawali Rakernas kami ini. Kami panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang telah memanggil kami, memilih kami jadi hamba-Mu untuk melayani Engkau Tuhan. Kami berdoa bila selama kami ada di sini dalam Rakernas ini, Tuhan berikan hikmat kemampuan kepada kami untuk merumuskan apa saja yang harus kami lakukan, sehingga Bamaknas ini betul-betul makin jadi berkat bagi Indonesia, bagi semua provinsi, bagi semua kabupaten, bagi semua kota, bahkan bagi semua kecamatan, sehingga kehadiran Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional betul-betul akan menjadi berkat untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tuhan, sebelum kami mulai Rakernas ini, kami minta Tuhan berfirman kepada kami, sampaikan kepada kami tuntunan dan bimbingan-Mu supaya kami berjalan dalam tuntunan dan bimbingan Tuhan, sehingga dengan demikian apapun yang kami kerjakan dalam Bamaknas ini betul-betul hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami semuanya telah siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Shalom. 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 Haleluya. Saya percaya kita semuanya bersuka cita sore hari ini. Amin. Amin. Karena sebuah anugerah yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini kita berkumpul di Makassar ini dalam rangka kita memulai Rakernas yang kelima dari Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa kawan-kawan di sini yang bukan merupakan anggota dari Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional, para undangan, rekan-rekan saya dari PGP saya lihat ada di sini, dan berbagai aras lainnya ada di sini, dan dari pemerintah ada di sini. Tentu kami sangat bersyukur kawan-kawan ada bersama-sama dengan kami, karena kita semuanya adalah satu barisan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah Bapak Ibu sekalian, tentu Bapak Ibu sekalian, sebelum saya berkhotbah ya bertanya-tanya, apa sih Bamaknas ini? Kenapa sih harus ada Bamaknas? Saya mau sampaikan kepada kita Bapak Ibu sekalian, bahwa Bamaknas ini lahir dari sebuah kerinduan memang untuk berbuat sesuatu menjawab doa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan berdoa supaya mereka menjadi satu. Nah, salah satu jawaban atas doa Tuhan Yesus ini adalah kita dirikan Bamaknas ini. Kenapa Bamaknas? Kan sudah ada PGI, ada PGLI, ada PGPI, ada Baptis dan lain sebagainya. Tentu Bapak Ibu sekalian pertanyaan itu datang. Tapi saya mau sampaikan kepada kita bahwa tentu Bamaknas ini kita dirikan bukan tanpa alasan dan tanpa tujuan. Beberapa tahun lalu Bapak Ibu sekalian, ketika saya masih ketua sinode dari Gereja Bethel Indonesia. Waktu itu Pak Saur Hasugian menjadi direktur bimbingan masyarakat Kristen atau Dirjen Bimas Kristen. Satu kali saya pergi ke kantor beliau di mana itu, Jalan Tamrin sana. Lalu waktu itu sedang dipercakapkanlah bahwa ternyata di luar PGI
PGLI dan PGPI, masih ada ratusan gereja yang belum masuk dalam ketiga aras itu. Waktu itu lalu akan didirikan lagi beberapa aras lain, supaya mengakomodir beberapa gereja yang belum masuk dalam aras PGI, PGPI, PGLI itu. Kebetulan saya, Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan dari PGI, saya lama aktif di PGI itu. Bahkan saya termasuk ikut mendirikan FUKRI itu, Forum Umat Kristiani Indonesia, yang harapan kita waktu itu bisa menyatukan 7 aras gereja itu. Saya juga lama sekali aktif di PGLI. PGLI saya hampir jadi ketua umum waktu mumbesnya di BSD itu. Lalu saya pernah jadi sekjen di PGPI. Jadi kalau urusan gerakan oikumene ini sudah berakar punya ini. Jadi ketika saya jadi ketua sinode GB itu, saya datang ke kantor Dirjen waktu itu, lalu cerita lah Pak Dirjen ini, dia bilang, ini ternyata masih ada sekian puluh sinode yang tidak masuk dalam ketiga aras utama itu. Lalu waktu itu mau didirikanlah namanya aras mandiri. Aras mandiri maksudnya di luar PGI, PGP, dan PGLI. Lalu kemudian ada waktu itu mengusulkan akan ada yang mendirikan aras gereja Tionghoa Indonesia, PGTI. Lalu saya bilang sama Pak Saur begini, Pak Saur, kalau gitu bulan depan saya akan mendirikan Persekutuan Gereja Batak Indonesia. Saya bilang sama Pak Saur nanti bulan depan, ada kawan saya orang Ambon, saya bilang akan kami dirikan nanti aras Persekutuan Gereja Ambon Indonesia, Manado Indonesia, NTT Indonesia, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Kalau kita buat seperti itu, kita bukan menjawab doa Tuhan Yesus supaya mereka menjadi satu. Dalam percakapan kita yang panjang waktu itu seperti itu, tiba-tiba terbitlah Undang-Undang Nomor 17, Undang-Undang Ormas itu. Lalu waktu itu kita perdalamlah percakapan kita, kalau begitu, sekarang sudah ada Undang-Undang Ormas, di mana ormas Kristen itu bisa menasional seperti NU dan Muhammadiyah. Karena sebelumnya sudah banyak ormas Kristen tapi bersifat kedaerahan. BAMAK itu sudah puluhan tahun ada. Mertua saya itu pengurus BAMAK DKI, Bapak Ibu sekalian. Tetapi kan tidak terconnecting seluruh Indonesia. Dan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 itu, lalu sampailah bagaimana kalau kita bikin BAMAK yang menasional. Maka muncullah kemudian ide BAMAK nasional ini, makin terus perkembangan percakapan kita adalah Pak Timhar di sana, Pak Timotius Hardono yang di pojokan situ, maka saya bilang sama beliau kemarin, mesti datang ya, saya bilang begitu. Karena waktu itu saya bercakap-cakap, bahkan percakapan kita waktu itu sampai ke Yerusalem. Waktu itu mau ke Yerusalem, kita waktu Yerusalem, kalau kita tokoh-tokoh gereja, sampai ke Yerusalem percakapan kita itu, sampai akhirnya lahirlah BAMAK Nasindu, Badan Musyawarah Gereja Nasional, dengan harapan tentu kita bisa memperjuangkan aspirasi kita secara nasional, dan puji Tuhan. BAMAK Nas sekarang ini sudah ada di hampir seluruh provinsi. Dan puji Tuhan lagi, keberadaan BAMAK Nas sekarang ini sudah katakanlah diakui oleh pemerintah di berbagai provinsi, Bapak Ibu sekalian. Bahkan dalam 3 bulan terakhir ini ada lonjakan yang luar biasa. Di mana dalam 3 bulan terakhir ini hampir seluruh pelantikan DPW BAMAK Nas di provinsi-provinsi itu diselenggarakan di kantor-kantor gubernur. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. 3 bulan lalu kami lantik DPW BAMAK Nas di kantor gubernur Kalimantan Selatan. Ada ketua Kalimantan Selatan, boleh katakan? Ini dia. Kita lantik ketua DPW BAMAK Nas di kantor gubernur Kalimantan Selatan. Lalu 2 bulan lalu kami lantik DPW BAMAK Nas di kantor gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada ketuanya datang dari Yogyakarta. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan yang terakhir kemarin kami lantik di kantor ketua DPW BAMAK Nas Banten di kantor gubernur Banten. Dari Banten ada?
Oh, dari Banten tidak. Nah, mungkin karena mereka masih konsolidasi, jadi mereka belum datang, bagus. Yang mau saya katakan dari sini adalah bahwa perjuangan yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh itu pasti akan menghasilkan yang luar biasa. Asal apa? Asal kita betul-betul fokus untuk menjawab doa Tuhan Yesus supaya mereka menjadi satu. Amin. Paling tidak Bapak Ibu sekalian, perjuangan kita menjawab doa Tuhan Yesus supaya mereka menjadi satu dalam konteks pelayanan kemasyarakatan. Karena saya mau katakan ini, Bamaknas ini bukan gereja. Bamaknas ini adalah ormas keagamaan Kristen yang nomenklaturnya sama dengan NU, Muhammadiyah, dan berbagai ormas keagamaan lainnya. Jadi mau saya supaya kita paham itu, artinya adalah fokus kita adalah kepada pelayanan kemasyarakatan. Ini yang perlu kita lakukan Bapak Ibu sekalian, sehingga dengan demikian Rakernas ini menjadi penting buat kita untuk apa? Merumuskan apa-apa yang akan kita lakukan di daerah kita masing-masing dalam rangka pelayanan masyarakat itu. Sehingga masyarakat Kristen di berbagai tempat itu tertolong oleh karena kehadiran dari Bamaknas. Amin. Amin. Makanya yang dikerjakan Bamaknas ini bukan bikin KKR. Bukan berarti KKR tidak perlu-perlu. Yang Bamaknas lakukan adalah pelayanan kemasyarakatan. Makanya kita bangun LBH Bamaknas. Untuk apa? Memperjuangkan orang-orang Kristen yang mengalami penzoliman secara hukum itu. Kita dirikan sekolah gembala Bamaknas. Kenapa? Karena kita rindu gembala-gembala juga diberdayakan. Saya, Bapak Ibu sekalian, malang melintang jadi dosen. Dosen STT, pernah rektor STT, bahkan pernah juga jadi ketua asosiasi STT. Saya lama jadi ketua Pesatpin, Persekutuan Sekolah Alkitab dan Teologi Pentakosta Indonesia. Saya mengerti betul kurikulum itu. Tidak fokus mendidik para gembala. Sehingga saya bilang sama kawan-kawan, puji Tuhan Sumatera Utara mengambilin dan kemudian berinisiatif. Maka kita sudah bikin sekolah gembala Bamaknas. Dan sudah cukup banyak mahasiswa dari sekolah gembala kita itu. Dan saya berdoa nanti tentu di berbagai tempat kita bisa lakukan itu. Sehingga dengan demikian betul-betul kita berdaya secara sosial, berdaya secara ekonomi, berdaya dalam pelayanan. Sehingga kehadiran kita betul-betul menjadi berkat bagi masyarakat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Makanya Bapak Ibu sekalian, setiap kali saya berkhotbah di pembukaan dari rapat kerja nasional seperti ini, saya sangat senang sekali Bapak Ibu sekalian membacakan firman Tuhan yang mengatakan demikian Bapak Ibu sekalian. Yang diambil dari Galatia pasalnya ke-6 ayat yang kedua dikatakan begini. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak Ibu sekalian, sudah waktunya kita gereja, sudah waktunya kita pendeta, sudah waktunya kita hamba Tuhan, sudah waktunya kita orang-orang yang memiliki kemampuan itu menangkap pesan Tuhan ini. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, karena demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dan ini Bapak Ibu sekalian secara khusus, saya mulai praktekkan dengan sungguh-sungguh dalam konteks menolong gereja ya. Ketika saya jadi ketua sinode dari Gereja Bethel Indonesia. Di mana waktu saya jadi ketua sinode Gereja Bethel Indonesia, saya banyak sekali menolong gereja-gereja menjadi semacam konsultan gratis pada gereja-gereja itu. Mereka datang ke kantor Ahmad Yani, mereka tanya, Pak, bagaimana apa rahasianya GB bisa menjadi gereja yang maju, berkembang, dan lain sebagainya.
Lalu sesudah itu mereka minta saya katakanlah semacam mementor mereka untuk mengembangkan organisasi mereka. Puluhan gereja, puluhan sinode waktu itu yang saya mentor Bapak Ibu sekalian. Hanya karena apa? Karena firman ini. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saya rindu Bapak Ibu sekalian. Bamaknas dimanapun kita berada. Harus berpegang kepada ayat ini. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Gereja yang maju harus menolong gereja yang kurang maju. Amin. Amin. Gereja yang berkembang harus menolong gereja yang kurang berkembang. Kenapa kita mengatakan? Karena kalau itu kita lakukan, dikatakan di sana, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Perlu Bapak Ibu sekalian dan kita semua tahu bahwa kemampuan apapun yang ada pada kita Bapak Ibu sekalian, itu semuanya dari Tuhan. Dan Tuhan mau itu kita gunakan untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-11 Bapak Ibu sekalian, sampai dengan ayatnya yang ke-15 dikatakan di sana begini. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan kian kemari oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikannya yang menyesatkan. Jadi Alkitab ini mengatakan Bapak Ibu sekalian, dan ialah, siapa ialah itu? Tuhan. Yang memberikan kepadamu, yang memberikan kepadaku, dikatakan di sana, baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Dari sini kita menyimpulkan bahwa semua karunia rohani itu, siapa yang berikan? Tuhan. Semua karunia rohani itu, semua jawatan rohani itu, siapa yang berikan? Tuhan. Dan Alkitab mengatakan Tuhan berikan itu untuk apa? Disebutkan di sana, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi Tuhan berikan seluruh jawatan itu, Bapak Ibu sekalian, adalah untuk apa? Memperlengkapi tubuh Kristus bagi pekerjaan pelayanan. Sampai di mana dikatakan di sana, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan kian kemari oleh rupa-rupa angin pengajaran dan oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi Tuhan mau supaya apa? Supaya orang-orang kudus, gereja, anak-anak Tuhan itu mencapai tingkat kedewasaan penuh. Sehingga nggak bisa lagi dimain-mainin orang. Teman-teman, saya kira teman-teman sebagai pemimpin, lihat hari-hari ini banyak sekali kericuhan di media-media sosial. Saling menyerang antara apologet satu dengan apologet lain. Teolog satu dengan teolog lain.
yang kalau teman-teman adalah katakanlah maaf lulusan sekolah teologi yang betul-betul terstruktur. Pasti ngerti teman-teman bahwa yang dipersoalkan sekarang ini udah dari tempat sampah itu. Sebutlah misalnya ramai mengenai memperdebatkan misalnya ketuhanan Kristus. Itu diskusi udah selesai abad ketiga di konsili Nisea. Kesehakikatan Yesus dengan Bapa udah selesai itu di Kalsedon dan seterusnya. Tapi heran sekarang orang-orang yang terutama yang tidak belajar sejarah teologi ngorek-ngorek itu dari sampah. Lalu mereka angkat lagi. Orang yang tidak mengerti teologi bilang begini, hebat sekali ya, ini sebuah konsep yang baru. Enggak. Itu dari tempat sampah yang sudah dibuang bapak-bapak gereja pada abad ketiga, abad keempat. Tuhan mau kita, Bapak Ibu Saudara, pemimpin ini mengajar jemaat, mengajar gereja Tuhan. Sampai kepada katakan apa? Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Sehingga mereka tidak lagi diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan permainan palsu manusia dalam kelicikannya yang menyesatkan. Ini maunya Tuhan sehingga diberikan kepada kita karunia-karunia itu. Jadi saya berdoa Bapak Ibu sekalian, betul-betul saya berdoa. Pak Magnas ini menjadi garda terdepan. Mengerjakan hal-hal yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya rindu betul Pak Magnas ini menjadi garda terdepan untuk mengerjakan hal-hal itu. Saya dorong kawan-kawan teolog di Pak Magnas, ayolah kita bikin sekolah gembala yang betul-betul solid. Yang betul-betul bisa mengerjakan A sampai Z penggembalaan itu. Karena dari riset saya yang sederhana mengatakan bahwa gereja tidak maju itu karena gembalanya nggak qualified. Maaf. Gereja tidak berkembang karena gembalanya nggak qualified. Kadang-kadang orang berpikir mengembangkan gereja itu asal sudah hebat khotbah. Dikira udah bisa hebat mengembangkan gereja, enggak. Enggak, berkhotbah itu hanya komponen kecil dari pengembangan gereja. Saya punya anak perempuan, anak saya pertama perempuan. Dia tamat dari restoran school di Singapura. Pulang dengan bangga dia, papi, saya jago bikin ini. Oh bagus. Dia bilang, mau nggak Pi, kita bikin restoran di mall besar situ. Saya bilang, nak, masak dengan bikin restoran itu dua hal yang sangat berbeda. Jago masak belum tentu jago ngelola restoran. Karena restoran itu lebih kepada apa? Manajemennya. Sama. Gereja juga lebih kepada apa? Manajemennya. A sampai Z-nya itu. Makanya sekolah gembala itu betul-betul saya rindu Bapak Ibu sekalian. Menjadi sesuatu yang akan memberikan sumbangan positif bagi gereja, bagi gembala sehingga Bapak Magnas menjadi sesuatu yang mendatangkan hal-hal yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Jadi rekan-rekan Bapak Magnas, saya mau katakan kepada kita ini adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan. Dialah yang memberikan kepadamu tadi baik rasul-rasul maupun pemberita-pemberita Injil, pengajar-pengajar dan gembala-gembala. Saya mau katakan, dia juga memberikan kepadamu kemampuan mengorganisir. Dalam Alkitab memang tidak disebut itu kan organisator, gak disebut itu. Tapi saya mau katakan kepada kita, dialah juga yang memberikan kepada kita kemampuan mengorganisir Bapak Magnas di wilayah kita masing-masing. Dan saya mau katakan kepada kita, Tuhan pasti akan memberikan upah kepadamu sama seperti memberikan upah pada gembala, pada penginjil, pada guru dan lain sebagainya. Asal apa? Asal kerjakan dengan sungguh-sungguh Bapak Magnas ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya berdoa Bapak Ibu sekalian, biarlah firman yang singkat dan sederhana ini menginspirasi kita supaya selama kita 2 hari di sini betul-betul kita fokus
kepada apa yang harus kita lakukan untuk Bapaknas ini, sehingga Bapaknas betul akan menjadi berkat bagi masyarakat, bagi gereja, bagi Indonesia untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan telah berfirman kepada kami, mengingatkan kepada kami bahwa kami harus bertolong-tolongan menanggung beban. Karena dengan demikian kami memenuhi hukum Kristus. Dan Tuhan telah berikan kepada kami karunia sebagai gembala, sebagai guru, sebagai pengajar, sebagai penginjil, dan sebagai organisator. Biarlah kami sadari bahwa itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, yang harus kami gunakan untuk membangun tubuh Kristus, sehingga tubuh Kristus akan makin utuh, makin sempurna, makin baik, sehingga kehadirannya secara khusus di Indonesia akan jadi berkat. Dan dengan demikian Indonesia akan makin diberkati Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman di hati kami sekalian, supaya selama kami ada di sini 2 hari berakernas ini, betul kami fokus kepada apa yang harus kami lakukan di DPW kami, di DPD kami, bahkan di DPC kami, sehingga kehadiran Bapaknas betul-betul akan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Saatnya kita akan menabur. Kita akan memberi persembahan, namun sebelumnya doa persembahan. Kami persilahkan dari perwakilan PGI. Sekali lagi yang membawakan doa persembahan, kami persilakan dengan kasih perwakilan dari PGI. Baik Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Kami bersyukur Tuhan, di tengah acara Rakernas yang kelima, Bapaknas 2026, kami percaya Engkau kumpulkan semua orang-orang yang terpanggil untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kami menyerahkan seluruh rangkaian acara yang akan dilakukan mulai dari pembukaan sampai kepada penutup. Kami percaya semua berjalan di dalam terang kasih Tuhan. Saatnya kami akan memberikan persembahan bagi Engkau. Kami percaya semua dari Engkau, kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat menabur bagi Tuhan. Kita angkat satu pujian. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal.
bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak PDM Insinyur Andi Mulyadi Sapan MTH selaku Sekretaris Umum dari PGLI. Kami persilakan. Boleh kita bangkit berdiri. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami genapi firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Dan umat-Mu atasnya nama-Mu disebut. Merendahkan diri, berdoa, mencari wajah-Mu Tuhan. Dan berbalik dari jalannya yang jahat. Kami berdoa untuk negeri ini Tuhan. Berdoa untuk para pemimpin bangsa ini Tuhan. Mohon hikmat-Mu atas mereka yang memimpin negeri ini Tuhan. Sehingga semua keputusan-keputusan yang diambil adalah untuk memuliakan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk penegakan hukum di bangsa ini Tuhan. Biar semuanya boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan benar. Kami berdoa supaya hikmat daripada Tuhan, kejujuran dan motivasi yang benar dari Tuhan menguasai setiap para penegak hukum di bangsa ini Tuhan. Sehingga apapun yang diputuskan adalah sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Makasih Bapa di sorga, kami berdoa untuk pemulihan ekonomi di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa biar ada Yusuf-Yusuf yang Tuhan hadirkan melalui anak-anak Tuhan di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan juga hadirkan Ishak-Ishak di bangsa ini Tuhan. Yang sungguh-sungguh membawa kebaikan bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berdoa buat hamba-hamba Tuhan. Berdoa untuk semua anak-anak Tuhan yang ada di marketplace. Tuhan pakai mereka untuk membawa pembangunan ekonomi di negeri ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar pemulihan ekonomi segera terjadi di bangsa ini Tuhan. Berdoa untuk para investor, kami berdoa juga Tuhan untuk keadilan hukum di bangsa ini, supaya benar-benar dapat tercipta dan para investor boleh merasa aman untuk berinvestasi di negeri ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati Bamaknas Tuhan, yang Tuhan sudah pakai untuk bangsa ini Tuhan dalam Rakernas kelima di Makassar ini Tuhan. Tuhan berkati dalam pertemuan-pertemuan mulai hari ini sampai pada akhirnya. Tuhan berkati semuanya Tuhan. Semua rencana, semua program yang direncanakan semuanya boleh berjalan dengan baik. Hamba berdoa untuk kesehatan mereka dalam mengikuti Rakernas ini Tuhan. Biar tetap fokus, tetap kuat di dalam mengikuti Rakernas ini Tuhan. Sehingga biar semua hasil Rakernas ini untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Pakai menjadi berkat bagi gereja Tuhan, bagi tubuh Kristus di
bangsa ini Tuhan. Kami berdoa melalui Bamaknas ini, iring-iringan arak-arakan oikumene di negeri ini semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu, urapi Bapak Ketua dan semuanya Tuhan, sampai di daerah, para pengurus diberkati, diurapi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syafaat ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Untuk selanjutnya ke acara berikutnya, saya undang kembali lagi kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada sore hari ini. Dan doa berkat akan dibawakan oleh Ketua Bamaknas Sulawesi Selatan, yaitu Bapak Pendeta Dr. Hendrik Gomulya MTH. Mari sama-sama agungkan Tuhan. Oh Tuhan, kami memuji kebesaran Engkau, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, oh mengutus setiap kita, dan Dia yang memberikan kemampuan agar kita semua melakukan seturut dengan kehendak-Nya. Memuji kebesaran-Mu, ajaib seperti Engkau menuntun para sahabat-sahabat-Mu di dalam firman-Mu, seperti Engkau bergaul karib dengan semua sahabat-sahabat-Mu. Bapa, beri kami anugerah untuk kami boleh menjadi sahabat Tuhan, agar di zaman ini, di generasi ini, kami sungguh-sungguh dapat melihat kemuliaan-Mu lewat Bamaknas, kemuliaan-Mu atas Indonesia yang kami cintai, kemuliaan-Mu atas setiap daerah, setiap kota, setiap gereja. Bapa, kami berdoa, urapi dan pakailah setiap kami. Kami mau menangkap apa yang ada di hati-Mu. Bapa, kami berdoa, upgrade kami, biar raker kali ini ada sesuatu yang baru. Dan lebih itu, Tuhan, kami mau melakukannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bicaralah Tuhan, tuntun setiap kami. Firman-Mu biar menjadi pelita, sehingga bukan hikmat manusia, tapi sungguh-sungguh Engkau
yang berbicara, Engkau yang menuntun, dan Engkau yang bekerja lewat setiap kami. Dan nama Yesus dipermuliakan lewat akar ini. Dan kami pulang semua, dan seluruh gereja-gereja, seluruh saudara-saudara kami dapat merasakan dan mendapat impartasi di setiap kota. Terima kasih Tuhan, kami mau angkat tangan kami di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah pelayanan saudara, diberkatilah bisnis, pekerjaan dan studi saudara, diberkatilah keluar masuk saudara. Lihat tanganku diurapi Tuhan, apa yang saudara sentuh, saudara kerjakan, Tuhan buat besar, beruntung dan berhasil, berkembang. Dan bersama keluarga kami terus melayani Tuhan dan mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Demikianlah telah berlangsung ibadah pembukaan kita dengan sangat hormat, mengundang setiap para tamu dan juga hamba-hamba Tuhan yang hadir untuk tidak langsung pulang, karena sekarang kita akan bersama-sama masuk dalam acara pembukaan Rakernas kelima Bamaknas 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan tanggal 28 sampai 30 Juli 2026.